Salam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur oleh karena kita ada pada hari ini, itu karena kasih setia Tuhan. Dan saya pribadi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena hanya kuasa Tuhan saja kita boleh bertemu pada lanjutan pelajaran rohani. Dan pada hari ini kita ada pada pelajaran yang ketiga. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh mempelajari firman Tuhan, mari sejenak kita memohon kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, sedia kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menguasai hati pikiran kami, akan menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan ketika kami mempelajari firman pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, judul pembicaraan kita adalah hukum sebagai guru. Ayat inti terdapat dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara, pernyataan firman Tuhan ini ada 3 istilah: hati, jiwa, dan kekuatan. 3 hal ini mewakili manusia seutuhnya. Dan karena itu sejajar dengan ungkapan dengan sepenuh hati. Kata sepenuh hati ada 3 kali di dalam firman yang kita bacakan pada hari ini. Nah, saudara-saudara, dalam buku Ulangan pasal 5 ini adalah perintah. Satu perintah yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Dan perintah ini disorot oleh Yesus sebagai yang terbesar dari semua perintah-perintah, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima dan dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Yang berikut saudara, pernyataan rohani dari firman yang kita bacakan pada hari ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Allah mendambakan persekutuan dengan umatnya, saudara-saudara. Dan Allah memberikan kepada kita satu perintah yang sangat perlu untuk mengikat saudara dan saya, untuk mengikat manusia dengan Allah sendiri. Dengan menanggapi kasih-Nya, dengan kasih, rasa syukur dan kesetiaan, mengasihi Allah dan sesama manusia. Ketaatan sejati kepada Allah dan perintah-perintahnya dimungkinkan hanya apabila itu bersumber pada iman dan kasih kita kepada Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Untuk lebih meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, kita lihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Pernyataan rohani yang kita dapat adalah, dengarlah hai orang Israel. Bahagian ini seringkali disebut dalam bahasa Ibrani adalah Shema. Shema adalah mendengar. Dan ini diucapkan oleh orang Yahudi yang saleh di dalam sinagog secara tetap di dalam kebaktian dan sangat dikenal pada zaman Yesus. Shema atau mendengar ini merupakan pernyataan terbaik tentang kuadrat monoteistis Allah. Dan pernyataan ini diikuti dengan perintah ganda kepada orang Israel. Perintah gandanya, yang pertama, untuk mengasihi Allah dengan segenap hati,
jiwa dan kekuatan, dan mengasihi sesama manusia. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yang kedua, untuk mengajarkan iman mereka dengan tekun kepada anak-anak mereka, untuk takut akan Allah dan menuruti perintah-perintahnya, dan tidak melupakan Allah sebagai pendidik yang panjang sabar dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat 7 sampai ayat 9 dan pasal 31 ayat yang ke-13. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa konsep takut akan Allah? Takut akan Allah bukan bersembunyi, tetapi kita dituntut untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Artinya saudara-saudara, kita harus mengasihi dan menuruti hukum Tuhan secara utuh, ya, secara utuh. Nah, lebih banyak kita belajar tentang Allah, tentang kasih-Nya, kebaikannya, semakin banyak kita mengetahui tentang Allah, maka saudara-saudara, kita semakin takut kepadanya dan bertindak lebih berhati-hati di dalam kehidupan kita. Sebagai bagian dari pendidikan Kristen, kita perlu untuk memelihara hukum Allah sebagai satu komponen dari apa yang dimaksud dengan hidup oleh iman dan percaya dalam kasih karunia Allah. Nah, sangat luar biasa saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat yang ke-27. Apa persiapan Musa sebelum kematiannya? Saudara-saudara, buku Ulangan berisi kata-kata nasihat Musa yang terakhir kepada generasi orang Israel yang baru yang akan memasuki tanah Kanaan. Dan ketika Musa mengetahui bahwa dia akan segera mati, di dalam Ulangan pasal 31, Allah memerintahkan Musa untuk menuliskan sebuah nyanyian yang diajarkan Tuhan kepada Musa. Dan dia mengajarkan nyanyian itu kepada orang Israel, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagi Allah terhadap orang Israel. Dalam ayat yang ke-19. Artinya saudara-saudara, nyanyian yang digubah Musa itu berfungsi memperingatkan Israel untuk mawas terhadap kecenderungan berpaling dari Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Taurat dan nyanyian Musa berfungsi untuk mengingatkan Israel untuk tidak melanggar firman Allah. Dan kitab Taurat menjadi penunjuk bagi orang Israel. Nyanyian Musa berfungsi mengingatkan mereka terhadap kelemahan mereka. Oleh sebab itu, Musa memerintahkan orang Lewi untuk meletakkan kitab Taurat yang selesai ditulis itu di samping tabut perjanjian. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pelayanan yang tidak mementingkan diri, kita menerima pemeliharaan setiap kemampuan yang tertinggi. Dan semakin lama kita semakin penuh menjadi orang yang turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita layak untuk surga saudara-saudara, karena kita menerima surga dalam hati kita. Kita menerima surga di dalam benak kita, dan kita selalu mengingat-ingat akan negeri yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu mengingat ini, maka kita akan termotivasi untuk mengetahui, dan cara kita mengetahui kerajaan surga adalah kita menyelidiki akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita harus menyerahkan diri kita untuk berjalan bersama dengan Yesus. Di dalam buku seri Membina Keluarga jilid 3 halaman yang ke-12. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita memiliki firman Tuhan sebagai pedoman hidup saudara dan saya yang berkenan kepada Tuhan sebagai
sebagai penuntun kehidupan saudara dan saya. Dan kita juga melihat berbagai pengalaman hidup yang menjadikan kita semakin mawas diri akan kelemahan yang masih kita miliki. Oleh sebab itu, ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan hati yang tulus, kita berkomitmen untuk menuruti akan perintah yang akan menuntun kehidupan saudara dan saya, maka saudara-saudara, kita akan semakin hari, kita akan mawas diri atas kelemahan-kelemahan yang saudara dan saya miliki. Oleh sebab itu, dalam menjalani hidup kekristenan di dunia ini, kita mendapat peringatan dari firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini. Peringatan yang pertama, saudara-saudara, dalam menjalani hidup kekristenan, jangan mempraktekkan sifat kesombongan. Yang berikut, dalam menjalani hidup kekristenan, saudara-saudara, jangan kita mempraktekkan atau kita memperkenalkan bahwa kita ini orang yang paling kuat. Tetapi dalam menjalani hidup kekristenan di dunia ini, mari saudara-saudara, kita akan fokus kepada penyembahan kita yang benar kepada Allah. Kita fokus di dalam mempelajari akan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kita ketika mempelajari firman Tuhan, kita membuka hati kita. Dan mari kita berkomitmen, bukan saja kita percaya kepada Tuhan, tapi pelajaran yang kita dapati pada hari ini adalah kita dituntut untuk menuruti perintah-perintahnya. Nah, saudara-saudara, perintah-perintah ini bukan mengganti juru selamat, tapi ketika kita menuruti perintah ini adalah buah keselamatan. Mengapa? Karena kita mengasihi Yesus, karena kita terdorong kasih kita kepada Yesus, maka hati kita terdorong untuk mempraktekkan atau menuruti akan perintah Tuhan. Ketika saudara saya kita akan lakukan ini dalam kehidupan setiap hari, kita dituntut untuk menuruti akan hukum-hukum Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita akan mendapat kasih dari Allah. Dan saudara-saudara, sebagaimana kita mendapat kasih dari Allah, maka kita akan buktikan itu, kita mengasihi Dia dengan cara kita menuruti akan perintahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Dan saudara-saudara, saya yakin ketika saudara dan saya akan mempraktekkan kebenaran yang difirmankan, maka semakin hari hidup kerohanian saudara dan saya akan semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Dan kita dapat mempersiapkan diri kita mempersiapkan keluarga kita, diri orang lain, untuk menerima keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita berdoa, saya berdoa, mari saudara-saudara, melalui firman ini akan motivasi saudara dan saya untuk kita lebih setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Semawi, kami bersyukur. Kami benar-benar merasakan kuasa Roh Kudus menuntun pikiran hati kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mengaku bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Kami tidak sanggup mengerti akan firman ini. Oleh sebab itu hanya kuasa Roh Kudus saja yang sanggup mengartikan firman ini dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus akan menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan. Dan Roh Kudus akan menuntun hati, jiwa, pikiran kami untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat, mengasihi Yesus sebagai Juru Selamat kami. Dan kami akan dituntun untuk menuruti akan perintah-perintah-Mu yang merupakan buah keselamatan. Bapa, ajarlah kami untuk kami lebih setia kepada Tuhan dari hari kemarin. Dan ajarlah kami untuk kami selalu mengingat bahwa satu ketika Tuhan datang, kami akan mewarisi hidup kekal, hidup di dalam kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara kekasih kami yang akan membuka channel ini untuk kami belajar bersama-sama. Urapi kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami boleh dituntun dengan
kuasa Roh Kudus itu, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat yang kami terima pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah dengar jawab doa kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.